المقربين ونور قلبه بنور الإيمان واليقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai syukur kita kepada Allah yang telah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufik dan memberikan hidayah ma'unahnya sehingga kita bisa hadir menunaikan kewajiban salat fardu subuh berjamaah dan menyambung dengan menuntut ilmu agama, yang mana kita menuntut ilmu agama selama kita keluar maka sampai kembali akan selalu fi sabilillah. Oleh karenanya mudah-mudahan kita bisa meniatkan menuntut ilmu agama seumur hidup, jadi matinya dalam keadaan fisabilillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita berniat bersama-sama, kemudian kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sengaja aku niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala, atau aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wal maqalatus sadisata asyarah, maqalah ke-16, an ba'dil hukama rahimahullahu ta'ala, dari sebagian ahli hikmah para aulia rahimahullahu ta'ala, baina yadi taqwa, di hadapan takwa itu khamsu aqobat, 5 di hadapan takwa itu, ujar bubuhan para aulia, 5 yang menghadang, 5 apa itu, 5 yang menghadang. Menjawazaha, barang siapa yang bisa melewati yang 5 yang menghadang tadi, nalat taqwa, pasti dia akan mencapai yang namanya taqwa. Wa yatarku muradatun nafsi wa mujanibatu nahyillahi ta'ala. Jadi takwa itu meninggalkan kehendak-kehendak hawa nafsu dan menjauhi apa yang dilarang Allah, itu takwa. Jadi ujar para aulia, di hadapan takwa itu ada 5 gundukan. Apa itu, kada ingat bahasanya, yang menghalangi ya, 5 penghalang. Nah, 5 penghalang. Kalau kita bisa melewati 5 rintangan, nah ya, rintangan. Jadi di hadapan takwa itu 5 rintangan. Barang siapa yang bisa melewati 5 rintangan itu, pasti dia akan mencapai yang namanya takwa, yaitu takwa orang yang meninggalkan kehendak, keinginan hawa nafsu dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Jadi orang bisa menjauhi keinginan hawa nafsunya dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan keinginan hawa nafsunya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah.
Nah kalau lima ini bisa dia lewati, lima rintangan ini bisa dia lewati, maka dia bisa meninggalkan keinginan hawa nafsunya dan menjauhi apa segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bisa mencapai takwa kalau dia bisa melewati lima tadi. Awwaluha, yang pertama, ikhtiyarus syiddah. Ikhtiyarus syiddah ala ni'mati. Ikhtiyarus syiddah ala ni'mati. Memilih yang berat atas nikmat. Memilih yang berat, pilihan yang berat atas nikmat. Ini kan dulu dijelaskan. Wasaniha ikhtiyarul juhdi bi fathil jimi. Ikhtiyarul jahdi ayil masyaqqah ala roha ay zawalit ta'ab. Yang kedua, memilih berat, ya, sulit atas kelonggaran, ay zawalit ta'ab. Wasalisuha ikhtiyarul zulli ay dhi'fi 'ala al-'izzi. Dia ayil quwwah wal ghalabah. Wa rabi'uha ikhtiyarus sukuti 'alal fudul wa huwa ma la khaira fi minal kalam. Wa khamisuha ikhtiyarul maut 'alal hayat wal mautu 'inda ahli Allah ta'ala qam'u hawan nafsi faman mata an hawahu faqad hayya bihadhi sammal mautu yang qasimu arba'ati aqsamu mautin ahmar wa huwa mukhalifatun nafsi wa mautu abyad wa huwa al-ju' li'annahu binuril batin wa biyad wajhul qalbi. Faman mata syab'un faman mata syab'uhu hayyat fitnatuhu wa mautu akhdara wa huwa lubsul muraqqa'i min al-kharaqil mulaqqati allati la qimata laha la nuqta'uhu wa shiddatuhu bil qanaati wa mautu aswad wa huwa ihtimalu adal khalqi wa huwa al fana'u fillahi li syuhudil adha minhu bi ru'yati fana'il af'al fi fi'li mahmubah. Jadi 5 macam ini orang bisa mencapai takwa. Yang pertama, dia memilih yang berat atas nikmat. Artinya jika disuruh milih tuh, nya kan terserah Allah Ta'ala aja. Hidup beratkah, hidup sugihkah, hidup susahkah? Jika disuruh, biar susah kada apa-apa juga, amun disuruh milih karena Allah Ta'ala milih. Kan karena para wali kan mana mau memilih seorang. Jadi kenapa di situ banyak hikmahnya. Kalau orang sudah memilih berat tadi, ibarat hukum juga, hukum yang berat dipilihnya, bukan memberat-beratkan, atau meringan-ringankan hukum kada. Jadi yang berat dipilihnya, yang lebih abdol dipilihnya gawian ibadah itu. Nah, kehidupan nangka itu juga dia memilih yang berat atas yang nikmat, hendak benyaman-nyaman. Nikmat ini kan at-tamattu, cari yang enaknya aja, jadinya milih yang berat. Orang ini mau kurang lebih. Wasaniha, memilih sulit daripada rohah, ya, nyaman. Ini kurang lebih aja. Wasaliswa ikhtiyaruz zulli alal izzi, memilih hina ay lemah daripada kuat atau menang.
Jadi orang ini tidak terlalu kehendakan benar, ya. Lebih memilih lemah daripada kuat atau mulia. Jadi ini jangan sampai juga kita salah paham di sini, ya. Ibarat ibadah kan kada gampangan nih memilih seperti tadi, memilih berat daripada memilih uyuh capek daripada istirahat, maka takwa akan tercapai. Kan beribadah malam tuh ngalih kada, sembahyang ngalih, kalau tuh puasa ngalih. Kita kalau hendak nyaman, milih nyaman aja terus, nyaman istirahat ke sana kemari, ke luar negeri, ke situ, beribadat melawani hawa nafsunya kadada. Nah ini dalam rangka menghadapi melawan hawa nafsu tadi, maka dia memilih berat daripada istirahat, kemudian memilih lemah daripada kuat, daripada menang, ya. Yang keempat, memilih diam daripada banyak pandai. Ya, orang diam aja terus kayak orang bebungulan, kalau padahal itu menjaga asal diamnya lain diam orang bebungulan, nangkai orang bebungulan. Artinya tidak berbicara kecuali jadi pahala atau jadi baras. Lebih baiknya berdiam, banyak berdiam. Nah dia aja, tapi kadang dibikin-bikin. Nah, ikhtiyarus sukut alal fudul. Fudul itu wa ma la khaira fi minal kalam, yaitu pandiran yang kada ada kebaikannya, omongan yang tidak ada kebaikan di dalamnya, lebih baik diam, selesai. Apalagi umur sudah, jadi jangan berpandir kecuali akhirat. Kawakah kita berpandir kayak itu? Amun kira-kira nyambati orang sudah yang komentar-komentar corona yang kada, tapi corona kecuali mengarahkan iman orang supaya jangan rusak. Ayo aja berpandir corona. Amun corona berapa sudah di zona merah apa kadusa, itu pudul sudah, itu fudul, pandiran yang kada ada anunya. Apalagi hanya memandirakan yang masalah politik apa. Oh, makanya kita perlu lihat seorang umur berapa tahun sudah parak mati, kan usah lagi bakasa itu, bakasa spesial untuk menghadapi akhirat aja lagi. Akhirat terus, bila lagi sempian mati juga kena. Jadi muntung, jadi yang mana berpandir, yang mana baca salawat, baca istighfar, selesai, aman. Baca salawat, baca istighfar, terang hati kita. Jadi ikhtiyarus sukut alal fudul. Kada berdosa nyambati orang. Wa khamiswa ikhtiyaru maut alal hayat. Jadi yang nomor satu apa tadi? Ikhtiar syiddah ala ni'mah. Ini belum lagi menjelaskannya, ngalih benar memahaminya, menjelaskannya nih, paham ma'anuakan nih. Yang kedua, memilih ikhtiar jahdi ala rohah. Nah ini ikhtiar zulli ala azzi. Ini kurang lebih 3 macam di atas nih, karena kita akan kembali. Nah yang keempat tadi warabi'uha ikhtiar sukut alal fudul. Nah ini aja pemahamannya, memilih diam daripada banyak pender, atau mala khaira fihi minal kalam, pandiran yang kada ada kebaikan di dalamnya. Nah, lebih baik diam, lebih baik berdiam. Tapi kalau kita berdiam atas segala kemaksiatan,
berdiam atas segala kejahatan kada boleh itu. Nah, siapa yang boleh beranu itu? Amun sorang kada jo disuruh bepandir, orang kada tapi percaya jo kalau saya pandir. Jadi ngomongnya tadi memilih berdiam atas alal fudul. Fudul itu pembicaraan yang berlebihan, termasuk pandiran sambut saluangan, sambut saluang. Pandir sambut saluang itu kalau di Tanah Hulu, sambut saluang itu orang behera belum tahinya gugur sudah dihantamnya, itu sambut saluang ngarannya. Ibarat orang bertanya langsung plok dijawab, kada tahu akibatnya orang yang mendengar jawaban dari pertanyaan itu. Jadi jelaskan bujur-bujur, jangan setengah-setengah. Orang kasihan yang menanggungnya. Bagaimana ustazah, suami saya sering bangun kesiangan, gimana caranya? Ambil ember, banyu seember, siram situ laki kami itu. Orang mendengar bisa asal jawab aja. Maka jawabannya jika bagaian, ayo ini serius, musia digawi orang bujur. Itu kan asal sembarangan. Padahal kada ada kewajiban suami istri dengan suami. Biarnya kada bangun digin, kada berdosa, cuma memenggaraknya sopan-sopan sampai banyu seember disiram laki, apalagi diranjang tempelengnya benar maulah orang rumah tangga baributan. Nah, itu sembarangan ngarannya. Itu kalam fudul ngarannya. Perkataan yang kada ada kebaikannya. Nah, jadi as-sukut alal fudul, memilih diam daripada berkata-kata yang kada ada faedahnya. Wa khamisuha, yang kelima, ikhtiyarul maut alal hayah. Nah, ini memilih mati daripada hidup. Wal mautu, nah, jadi memilih mati daripada hidup. Taraktu fikum wa izaini an-natiq was-samit. Ku tinggalkan bagi kamu, ujar Nabi, dua yang menasehati, yaitu yang bertutur Al-Quran dan Al-Hadis. Yang diam ay al-maut, yaitu yang menasehati adalah mati. Jadi mati ini, kalau kita ingat mati, maka kita sama mendatangkan seorang penasehat di rumah kita atau di hati kita. Jadi ada terus menasihati kita. Begitu kita hendak culas, ingat mati. Begitu kita hendak macam-macam, ingat mati. Ingat mati kada jadi. Kenapa jar kada jadi banu? Ingat mati. Ingat mati menghalangi kita daripada berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa meninggalkan keinginan hawa nafsu kita, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena ingat mati. Maka bisa tercapai takwa itu. Takwa bisa tercapai karena orang ingat mati. Ikhtiyarul maut alal hayah. Wal mautu inda ahlillahi ta'ala, dan mati itu di sisi orang-orang yang ahlillah, para wali, yaitu mengungkung hawa nafsu. Maka barang siapa yang mati hawa nafsunya, maka telah hidup, maka dia sungguh telah hidup. Nah, inilah pada ketika itu disebut mati. Nah, dengan mati ini, maka mati itu terbagi 4. Arba'atu aqsamin. Mautu ahmar, ada ngarannya mati merah. Wa huwa mukhalafatun nafsi, yaitu melawani hawa nafsu. Mati merah melawani hawa nafsu, mati sudah orang itu. Wa matu abyad, ada lagi mati putih. Wa wal ju', yaitu lapar, rancak lapar. Wa huwal ju' li'annahu
yunawwirul batin, karena dengan lapar itu batin kita akan bersinar. Wa bildu wajhul qalbi wa yabildu wajhul qalbi, dan akan jadi putih wajah hati kita. Wajah hati akan putih. Faman mata syab'uhu, barang siapa laparnya sudah mati, hayyat fitonatuhu, maka hidup kepintarannya. Nafsunya, laparnya orang mati laparnya, kenyangnya mati, itulah barang siapa mati kenyangnya maka akan hidup kepintarannya. Jadi mati merah melawani hawa nafsu, mati putih yaitu yang kedua, mati putih. Mati putih itu lapar, karena dengan lapar itu batin kita akan bersinar. Hati kita ibarat punya wajah, hati kita akan bersih putih. Barang siapa yang mati kenyangnya maka hidup. Barang siapa jarang kenyang maka kepintarannya bisa terang benderang. Jadi kalau orang sering lapar maka pintar orang tuh, nyaman berpikir. Tapi dilihat-lihat juga berpuasanya, ini kada dilihat kondisi kita. Kondisi kita kalau fisik kita lemah, vitamin kurang, jangan berpuasa dulu. Apalagi ini bini juga belum siap, dipaksanya bininya berpuasa, kamu tinggalkan bini sampai sidin mati, kasihan gara-gara salah-salah memahami ini orang sudah siap semua. Ini pembelajaran, ini termasuk memilih sulit daripada bernikmat-nikmat. Nah, jadi mematikan hawa nafsu. Mati putih tadi, mati putih kesimpulannya banyak berpuasa aja. Tapi jangan juga dilihat juga laparnya, beraturan, dilihat lagi secara medis. Kalau karena penyakit lambung, penyakit mah, dilihat-lihat juga. Jadi ini beraturan, inilah yang laparnya ini lapar jadi penyakit lain diatur. Kemudian wa mautu akhdar, matinya hijau, mati hijau. Wa huwa lubsul muraqqa min al-khirq al-mulqatul lati la qimata laha. Ini yaitu mati hijau, yaitu memakai pakaian pokoknya kayak ini orangnya qanaah, kayak itu aja. Nih ngalih menjelaskan orangnya qanaah, menerima apa adanya, mau aja memakai pakaian sidin bakas sugih, bakas orang sugih. Lalu kan bakas orang sugih itu kada mau pakai sembarang, kayak PNT kada ada bisi lagi, mau berhutang tetapinya kada mau mesti baju jangan kayak itu, disesuaikan. Seorang kada ada apa-apa lagi, sudah baju seadanya. Ya kalau mobil kada mau tetap hendak ikam hampir sudah sugih. Dulu mobil Alphard, mobil Hammer, mobil apa-apakah yang larang-larang itu, ini kada berduit pakai apaan saja, Mobilio aja kan pakai, hendak tetap yang itu jangan, disesuaikan. Qanaah, menerima apa adanya, kada pengaruh bagi sidin. Baju sembarang aja kada apa-apa, yang penting
halal, yang penting bersih, kawa bisa dibawa beribadah dan bisa menyesuaikan. Ada aja baju gasan dibawa ke undangan, dibawa dipakai di menyesuaikan juga. Selama amun kadada lalu tidak ada satu baju yang dipakai kadada yang layak dipakai ke undangan, memang kadada pakai ya yang seadanya. Kalau ada aja pakai, dan baju jangan disimpan-simpan. Ini kada aja dulu sayang pakai, habis sama kita nak jadi orang susah lagi. Pakai aja bil qanaah. Wa matu aswad, mati hitam, wa huwa ihtimalu adzal khalqi. Mati hitam ini yaitu mati aswad ngarannya, yaitu menahan gangguan makhluk, gangguan orang ditahannya, disambati orang, diulut-uluti orang, biar aja. Wa huwal fana'u fillah li syuhudil ada minhu. Jadinya fana fillah, melihat gangguan itu, kada lagi melihat gangguan dari orang, itu gangguan Maha Suci Allah yang berbuat Allah Ta'ala. Apa aja yang terjadi adalah perbuatan daripada Allah. Berarti gangguan orang itu bukan dia anggap Allah Ta'ala menyakitinya, cuma ini ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu bergerak kadawaninya mana, kadawaninya anu sudah biar aja melihat inya terlihat inya karena fana fillah, karena dia memandang gangguan tadi daripada Allah. Biruyati fana'il af'al, dengan melihat fana pada perbuatan Allah. Fi fi'li mahbubatihi kayaknya fi'li mahbubatihi kah mahbutun pakai itu deh. Jadi fi fi'li mahbubatihi, pada perbuatan yang dicintainya. Jadi menahan daripada gangguan orang, gangguan makhluk, dan dia itu fana fillah. Karena dia fana fillah itu karena dia memandang gangguan tadi, ujian melalui gangguan tadi itu dari Allah, dengan memandang fana'il af'al, fana pada af'al Allah Ta'ala, esa pada sifat, esa pada asma, esa pada zat. Sekarang ini esa pada af'alnya Allah Ta'ala. Nah ini melihat di situ ngarannya mati hitam, mati aswad ngarannya, istilah aswad. Jadi ada mati merah, ada mati putih, ada mati hijau, ya, ada mati hitam. Jadi fana menahan mati hitam tadi, mati aswad tadi, menahan gangguan makhluk, menyandang gangguan makhluk. Jadi kalau orang sudah, yang pertama adalah tadi mati merah melawani hawa nafsu, mati putih banyak lapar, mati hijau tadi orangnya qanaah, mati hitam tadi menahan sandangan, menyandang gangguan makhluk. Nah, kalau orang sudah mati ini semua, maka orang tadi mengutamakan mati daripada hidup. Mati dalam pengertian ini atau dalam pemahaman lain, dia lebih mempersiapkan dirinya untuk kematian daripada hidup di dunia ini. Yang bujur-bujur disiapakan, apalagi umur sudah di atas 50, sedang sudah menyiapkan jangan dunia lagi, akhirat aja terus diisi diri kita ini. Majar kenapa kada dunia, kita kan hidup di dunia, bujur tahu hidup di dunia, tahu benar. Bila lagi disiapakan sudah, kita kada produktif lagi kayak kekanakan umur
40-an, kita sudah 50 tahun ke atas, sudah dibanyaki beringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyaki bertasbih, banyaki beristighfar, banyaki minta ampun. Walaupun kita ketawa ketiwi di sana sini, mungkin kita masih ke mall, masih ayo silahkan, tapi ingati bahwa kita mati. Nah, kalau dengan ingat mati itu, maka pola berpikir kita kada lagi dunia. Bukan dilarang jalan-jalan ke sana, ayo silakan mau libur ke Eropa, tapi kita ingat mati, ya. Hah? Ya. Karena karun. Khalidin. Jadi itu orang-orang takwa itu karena di akhirat itu orang-orang takwa itu dihalau, digiring ya. Di kelompok orang yang baik juga. Makanya gawi yang ini baik-baik, harus yang macam-macam masalah agama ini. Kalaunya kita baik karena digiring ke takwa tadi. Caranya tadi digawe mati dulu, mati melawani hawa nafsu. Ya kalau tuh mengutamakan mati daripada hidup, dapat tuh takwa yang tadi yang digiring orang bertakwa. Kalau mucil digiring kepada zumara, yang orang-orang yang kada kekaruan itu digiring masukkan neraka. Kada usah sok jadi wali, kita kada usah kada aku beribadah karena takut dengan neraka dan kada hendak surga. Lihat-lihat dulu diri seorang melihati duit aja habang hijau mata, masih nafsu nangka itu. Ayo ya sudah, kita ambil tingkat yang terendah, ya kan? Hendak jua mengambil hak para aulia kisah baano. Seorang beribadat kurang, ibadahnya masih kurang. Melawani hawa nafsunya dulu-dulu itu gawiannya. Orang tuh lagi halus, mulai kecil, mulai sebelum balik sudah beribadah. Orang kada pernah mengaku-ngaku tinggi ilmunya. Ente hanya 2 tahun bertobat sudah hendak jadi orang tinggi. Jangan tetap kita di bawah, ambil yang paling bawah. Karena menuntut ilmu agama ini cari yang paling di bawah sudah. Nah kayak itu. Jadi kalau sudah kita jangan banyak berpender, banyak berpender ngomong kecuali jadi kebaikan, dan banyak memilih mati daripada hidup. Artinya memilih mati daripada hidup itu termasuk kalau nya berduit dibagi-baginya, nah dibagi-bagi akannya duitnya. Kenapa? Artinya kada habis pang gasan biaya. Artinya kalau punya kelebihan fudul, punya kelebihan duit tadi, nah dibaginya. Itu membuktikan bahwa dia mengutamakan mati daripada hidup. Nah, banyak laparnya, melawani hawa nafsunya, terus menahani gangguan orang, kadang ngomel, tidak berbicara kecuali jadi pahala atau jadi baras. Ya. Elegan di dalam hidup ini, anu agama ini. Berpuasa tadi banyak laparnya, dilihat juga keadaan dirinya. Kalau fisiknya kuat, berpuasa. Kalau kada kawa berpuasa, ayo sudah, kada terlalu kanyang. Yang tidak dilarang makan yang enak-enak, yang dilarang itu berlebihan. Ya kalau tahu
Nah terus makan-makan itu dipilih-pilih juga makan itu. Yang kira-kira makanan menyakiti kita jangan. Ya kalau tuh seorang gula, nah jangan terlalu banyak bergula, itu racun akhirnya dimakan, diatur-atur. Makanya Bapak Jojar, Allah Ta'ala juga jangan menantang. Jangan menantang. Itu tergantung niat kita. Akhirnya ada aturannya, dilihat. Ujar Nabi, perut itu yang walaupun halal isinya tapi penuh, kada boleh juga diatur. Amun yang haram tuh kada usah dikesah, walaupun sesuap itu merusak semua. Jadi pada prinsipnya makanan yang masuk ke dalam perut ini apa aja ya yang masuk ke dalam perut, kalau sudah yang diharamkan Allah jangan. Makanya kita ambil bahwa kayak ini kan ada di doanya, doa itu, Allahumma in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, andai kata rezeki ulun itu haram maka bersihkan. Itu kita yang kada tahu rezekinya, ambil rezeki yang kada tahu. Tapi kalau jelas-jelas kita tahu, ampun orang, jangan itu kita makan. Itu nanti apa nak membersihkannya? Ini yang kita kada tahu, tak ambil, dibari orang. Kayak pian amplop nih, maulah ulun batakon, ini amplop nih dari halal kah? Ini kan amplop di masjid, ini kan di masjid diamplopi orang. Kalau nih diamplopi orang, amplop ini kan hasil kumpulan bubuhannya. Ya kalau tuh ini halal kah, siapa-siapa yang bari, itu lain kisah. Ini yang nyata-nyata nih, yang gitu orang kita ambil. Atau kita janji, nalah kalau mobilku payu, ikam kubari 3 juta. Kalau payu mobil, kubari fee-nya 3 juta, payu duit 3 juta tuh. Nah itu yang gitu orang dimakannya juga. Nah itu haram pun orang. Nah apa jar cara mengatur yang haram itu kalau sahabat takun nyata tahu al haramu bayinun wal halalu bayin wal haram bayin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kada usah terlalu banyak belajar, biar kada banyak belajar, gampang bener mengetahui anggit orang dengan yang kada itu. Nah itu semua dijaga semua selamat tuh. Banyak ingat akhirat, sifat qanaah, ridho apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selamat kita berataan. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dibaca ini menjadi peringatan pada diri kita semua. Mudah-mudahan berkat Imam atau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dan berkat Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh dengan menjalankan perintah-perintah agama dan meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu, serta kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya ini bisa lebih diperjelas lagi anunya ini. 2 dengan 1 tadi itu nah yang enggak repot. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allah nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.